Hari ini jam 19.43 saya telat masuknya karena ada kendala teknis. Nah, ini sudah ada, oke, sudah ada yang harus dikerjakan, oke. Oke, soal TC. Oke, salah satu evaluasi kualitas backlink dari kedua blok yang dipilih untuk menjawab soal BC. Misalkan DRDR, relevasi domain, dan anchor text. Gunakan tools semua hrefs, oke. Yang kedua, personal target audience yang tepat menggunakan SEMrush. Jelaskan langkah demi langkah. Yang ketiga, tunjukkan dan jelaskan bagaimana cara mengukur performa KOL dan ROI-nya berdasarkan data. Pilih KOL untuk salah satu brand. Oke, yang pertama, evaluasi kualitas backlink kedua blog yang dipilih untuk menjawab soal BC. Oke, berarti yang digunakan untuk tools yang digunakan untuk menjawab soal pertama adalah SI Optimer. Kita akan melihat, oh sorry, kualitas backlink dari kedua blog yang dipilih untuk menjawab soal BC misalnya DRDA dalam segmen kedua blog. Oke, berarti kalau ini untuk eh, homepage-nya, kalau backlink checker. Oke. Blogticket.com, blogticket.com, ticket.com. Filenya set. Oke, kita cek backlinknya. Oke, domain ratingnya 76. Oke, anchor tag kita lihat evaluasi kalau sebagian dari kedua blok yang dipilih untuk menjawab soal BC berdasarkan RDR, relevansi. Identifikasi evaluasi dan jelaskan untuk masing-masing blok. Relevansi DRDA-nya, oke. Ini bisa di, oke. Maksud pertanyaannya domain relevansi backlink. Oke, mungkin kita lihat di domain ratingnya 76, mungkin not too bad, tapi bisa ditingkatkan lagi. Nah, backlinksnya ada total 92% yang di follow, 21.000, saya dari 21.000 total 92% yang di follow. Artinya si link-link ini ada di apa namanya, di website yang memang jenisnya di follow seperti TikTok yang umum gitu ya, Twitter yang umum, ranking websitenya. Nah, ada 706 website, jadi si 2100 backlinks ini tersebar ke 706 website. Itu mungkin yang bisa diidentifikasi relevansi domain dan anchor text. Oke, relevansi domain. Blog tiket cara kereta, blogticket.com, hashtag Medan domestik, Bata Kita, tempat beli souvenir di Medan, Torch, panduan wisata di Tanah Lot, Gramedia. Oke, ini relevan
karena tiket.com ini traveling, wisata, jadi relevan. Kemudian apa sih domain anchor text? Untuk anchor text kayaknya cocok ya. Syarat naik kereta api, persiapan dan hal yang perlu diketahui. Oke, masuk tuh ke anchor tag-nya cara naik kereta api. Bagus, cukup bagus. Pandu wisata di Tanah Lot Bali. Pengunjung bergabung dari panggung tarik kecak. Uluwatu, Tanah Lot mungkin masih relevan, masih bagus. Tujuan rekomendasi beli souvenir di Medan. Hashtag Medan domestik. Ini masih kurang tepat rasanya. World capitals, we'll list foto soal capital cities around the world. Interesting facts Jakarta. Mungkin kurang baik. Tapi dengan rating 76 ini bisa dibilang not bad and not good juga gitu. Mungkin bisa diimprove. Itu kemudian untuk Traveloka. Blog Traveloka. Akses traveloka.com. Oke. Kita coba cari di sini. URL linknya. Oke, perlu waktu. Nah, domain rating 82 tapi nggak ada backlinks. Mungkin ada kesalahan di sininya, jangan XML tapi subdomains. Tadi lupa diklik ternyata. Oke. Nah, untuk Traveloka domain ratingnya 82, lebih tinggi berarti dari tiket.com, tapi di sini backlinknya sedikit. Hanya ada 381 backlinks dan 41%-nya hanya 41% yang di follow. Artinya mungkin Traveloka ini agak tertutup mungkin secara penyebarannya dan link websitenya hanya ada 12 gitu. Berarti kalau 12 41%-nya berarti sekitar berapa? Itu ya tidak terlinking. Traveloka access tag Traveloka. Oke, Arrival Travel. Eski Sehem. Member Depot, Mister Business. Oke. Untuk Traveloka ini relevansinya tidak ada. Semuanya traveloka.com. Apakah ada kesalahan di sini? Oke, kita coba. Karena agak bener udah di blok. Oke. Cukup aneh juga ternyata Traveloka secara anchor tag dan referring page-nya tidak baik. Traveloka Store, Happy RX. Oke. Semuanya ngelink ke access.traveloka.com. Kayaknya ada kesalahan. Kita coba ulang. Ini kalau akses traveloka.com. Oke, kita cari blog di sini. Terus blog. Oke, ternyata salah domain. Oke, kita coba ulang. URL di subdomain. Oke. Explore. Oke. Nah, ini yang benar. Domain ratingnya masih lebih tinggi dibanding tiket.com, 82 ratingnya. Backlinknya ternyata ada 1,8 juta dan 96%-nya di follow. Ini sangat baik. Link websitenya pun tersebar di 17.000 website. Nah, dari relevansinya Manchester United FC Wikipedia membuat 10 fakta menarik yang belum kamu tahu. Ini sangat menarik. Di Wikipedia mereka linking ke Traveloka.
Abdul, Traveloka, Apple. Abdul for my information. Oke, masih ngeling. Ini Traveloka Thailand. Oke, Lembang Park Zoo, buy tiket ada di Traveloka. Next agent situs slot online gacor partnership. Nah, ini agak unik juga nih, judi online partnership ke Traveloka. Oh, Singapura ya. Oke. Saya bingung jawabnya, tapi secara relevansi overall mungkin baik. Ini yang paling bagus, ratingnya 92. Ini sangat bagus relevansinya, walaupun ada yang judi online. Tapi yang bisa dianalisa dari hasil ini adalah jumlah backlink 1,8 juta yang ke 17.000 website ini sangat bagus, lebih bagus dibanding tiket.com. Semoga menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2. Buatlah persona target audiens yang tepat untuk salah satu brand yang dipilih untuk menjawab soal ABC dengan menggunakan Semrush Persona Wizard. Jelaskan langkah demi langkahnya dan jelaskan persona tersebut tepat untuk brand. Oke. Semrush bayar persona. Semrush bayar persona. Oke. Yang dipilih adalah Traveloka. Bentuk brand yang dipilih. Artinya bayar persona yang cocok adalah seorang traveler. Kita kasih nama ini Carlos. Dia berusia 28 tahun. Tinggal di Bandung. Karena dia hobi traveling, apalagi solo traveling, dia belum menikah. Education level dia di S1. Karena dia waktu mahasiswa ikutan program mahasiswa pecinta alam, bionya. Dia adalah seorang digital marketer di agensi di Bandung. Hobi traveling, naik gunung dan pantai. Pain point selama ini dia kesulitan untuk mendapatkan inspirasi liburan, kesulitan untuk mendapatkan inspirasi, kemudian tidak bisa war tiket pesawat or something atau hotel. Kemudian frustration dia atau pain point dia selanjutnya adalah tidak mau mengeluarkan budget yang tinggi untuk liburan. Nah, influencer yang dia kagumin adalah Andy Garcia. Faktor yang mempengaruhi adalah promo jelas, kemudian faktor yang promo, kemudian apa lagi ya? Inspirasi liburan atau tempat yang hype. Oke. Yang hype. Quotes ini nggak perlu diisi, masih nggak perlu. Cara komunikasi channelnya dia menggunakan sosial media, jelas Instagram, pakai TikTok, pakai juga YouTube karena dia suka cari inspirasi buat liburan. Tipe kontennya jelas video. Temanya inspirasi liburan alam. Ini kurang lebih bayar persona. Kenapa cocok? Karena Traveloka adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pembelian tiket pesawat, akomodasi, hotel, wisata.
Maka dari itu, target audiens dari Traveloka adalah memang mereka yang suka liburan. Nah, khususnya Carlos ini dia seorang solo traveler. Dia suka naik gunung, dia suka cari pesawat tiket pesawat murah, naik bis murah gitu. Makanya Carlos ini cocok sebagai buyer persona dari Traveloka yang di save dan di copy. Jelaskan langkah demi langkah jasa opsi. Oke, sudah dijawab. Sekarang pertanyaan nomor 3. Tunjukkan jelaskan bagaimana cara mengukur performa KOL dan ROI-nya berdasarkan data. Pilih KOL untuk salah satu brand yang dipilih untuk misalnya BC. Oke, brand yang dipilih adalah Traveloka dan KOL yang dipilih itu ada 4, ada Aurelie, kemudian ada apa namanya, ada Next Carlos, Andi Garcia, sama Zaminur. Kita coba ini toolsnya berarti KOL. Untuk cari KOL-nya, penentuan KOL-nya saya cari dulu di Sociabuzz. Login penggunanya, login klien. Login pakai akun yang lain. Oke, kita cari karena memang sudah ditentukan Aurelie, misalkan Aurelie Mooremans. Kita klik profilnya, di situ dia keluar red card untuk penentuan biaya, kemudian nanti bisa dihitung ROI-nya. Oke, engagement rate-nya sangat tinggi, 4,2% dari 1,1 juta followers di Instagram. Total engagement per postnya 46.000, sehingga engagement rate-nya 4,2%. Kemarin kalau kita klik itu ada red card-nya. Oke. Kita ulang. 11. Kalian job. Oke. Daftar influencer. Nah, ini bisa dilihat travel vacation. Travelnya kita filter lagi pencariannya. Travel. Minimal engagement rate-nya 4 supaya kita dapat tadi Aurelia. Oke, ambil contoh aja. Kita di sini bisa lihat card-nya berapa. Nah, ini untuk menghitung nanti budget yang harus dikeluarkan oleh brand untuk mengendorse. Untuk menghitung ROI itu kita bisa pakai tools. Sebentar, saya lupa toolsnya apa. Tools untuk melihat engagement rate. Engagement rate. Flanks. Oke.
Nah, ini untuk menghitung engagement rate. Kita ambil contoh Aurelie Moormans. Nggak muncul, kita coba di Andi Garcia. Andi Garcia. Oke. Masih belum muncul juga. Coba close dulu mungkin. Gak muncul di YouTube. Garciandi. Apakah muncul? Oke. Masih belum bisa juga. Kita cek internetnya apa memang ada gangguan. Internet bagus, tapi nggak muncul. Oke, coba refresh. Pertanyaannya adalah tunjukkan jasanya bagaimana cara mengukur pemakaian arraynya berdasarkan data. Pilih untuk salah satu brand yang dipilih. Oke, kita pilih KOL. Kalau di soal BC, KOL yang dipilih ada tadi 4. Andi Garcia, Aurelia Moormans, kemudian Zawin Nur, dan Nexarlos. Kenapa 4 itu yang dipilih? Karena sesuai dengan soal BC yang kemarin kita kerjakan, itu cukup mewakili banyak persona, yaitu ada keluarga yang liburan keluarga baru gitu, kemudian ada traveler juga, solo traveler, kemudian ada yang apa namanya, yang vacation, yang apa disebutnya, yang dalam tanda kutip mahal gitu ya. Oke. Masih nggak bisa juga. Mungkin kita coba ke sini. Oke, tiba-tiba keluar sudah login. Kita login pakai akun ini. Oke, masih nggak bisa juga. Kayaknya ada kendala. Speed test internet bagus. Tidak ada masalah di internet. Tapi masih nggak bisa. Oke, kita coba close dulu. Oke, saya pakai close. Oke. Tanya jasa bagaimana cara mengukur performa KOL dan ROI-nya berdasarkan data. Oke. Tidak bisa membuka. Oke. Mungkin kita coba simulasi di Sociabas. Mungkin kita coba simulasi aja.
kategorinya travel adventure. Oke, yang ada red cardnya. Oke, tadi udah ketemu contohnya. Nah, Putri Sipayung di Bandung, dia beauty travel vacation travel adventure. IHR-nya 23.000, red card-nya 60.000. Nah, ini red card-nya cukup murah. Kita bisa lihat profilnya di sini. Followersnya 16.000, engagementnya 23.000 dengan total engagement 3.600. Ini ada contohnya. Nah, tunjukkan cara mengukur performa KOL dan ROI-nya. Uh, untuk mengukur performa KOL itu bisa dilihat dari engagement. Tools-toolsnya juga ada beberapa. Ini masih nggak bisa login. Yang lebih komprehensif ada di sini. Oke, kita coba lihat ketentuan submit sebelum jam 21. Oke, karena ada kendala teknis belum bisa dibuka. Intinya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana mengukur performa KOL dan ROI-nya berdasarkan data? Itu kita bisa menggunakan beberapa tools, salah satunya Sociabase dan juga Avalanche. Nah, memang sebelum menentukan KOL yang dipilih, memang kita sudah tahu dulu target audiens kita siapa dan kira-kira persona apa yang sesuai. Misalkan saya ambil contoh yang tadi saya membuat bear persona si Carlos tadi yang solo traveler. Saya mengsimulasikan bahwa si Carlos tadi dia seperti Zaminur yang dia suka solo traveling. Nah, kita sudah menentukan Zaminur karena dia memang bisa solo traveling ke pegunungan. Kita tinggal cek IR-nya, kita cek performance-nya di sosial media, kita cek juga history kontennya, kita cek juga apakah dia sudah terafiliasi dengan kompetitor apa belum, untuk menentukan KOL yang dipilih. Apabila sudah, tinggal nanti dicek. Apabila memang KOL-nya sesuai dengan KPI yang sudah ditentukan, berarti KOL itu dapat dipilih untuk menjadi brand ambassador kita. Mudah-mudahan menjawab soal nomor 3, karena sampai sekarang ini belum bisa dibuka. Baik, saya coba recap pertanyaannya. Oke, coba cek di drive. Apakah sudah sesuai dengan skema? Oke, 19.30 sampai 20.15. Oke, baik, karena waktunya sudah mepet. Artinya saya harus segera mengupload ke Zoom. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri sesi TC2 hari ini, malam ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan 3 tadi. Karena ini memang masih ada kendala di sini. Oke. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording.